Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Lisma dari SDN Pusaka Resmi Cimaung. Pada kesempatan ini saya membaca buku tentang Akhlak Mulia Menciptakan Kedamaian, ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA dan Muhammad Syamsul Yakin MA. Penerbit Wahana Aksara Prima. Tahun terbit Januari 2015, sebanyak 56 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan melaksanakan tugas literasi sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bunda Literasi Kabupaten Bandung dan seluruh pembimbing literasi dimanapun berada. Begitupun semua anak-anakku yang melaksanakan tugas literasi yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kejujuran, diambil dari buku Akhlak Mulia Menciptakan Kedamaian. Kejujuran bisa diartikan sebagai berkata benar, sesuai kenyataan dan fakta yang ada. Sebagai manusia, kita harus memiliki sifat jujur, baik jujur dalam perkataan, perbuatan, dan bersikap. Jujur dalam bekerja, kemudian jujur dalam belajar, begitupun ketika ulangan. Orang yang jujur akan merasa tenang hatinya, sedangkan orang yang tidak jujur akan merasa gelisah selalu. Alkisah diceritakan seorang pemuda tampan yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Beliau selalu ingat nasihat ibundanya yang selalu berkata harus berkata jujur dan memakan apapun kalau sudah jelas kehalalannya. Beliau adalah ayahanda dari imam kita semua, yaitu Muhammad bin Idris, yang kemudian dikenal sebagai Imam Syafi'i. Hanya bermula dari sebuah buah delima yang hanyut di sungai. Pada saat itu, Idris menemukan sebuah delima yang hanyut di sungai. Dia mengambilnya. Kemudian, dia memakannya karena sangat kelaparan. Setelah memakan sebagian, Idris ingat nasihat ibunya. Kemudian setelah itu, Idris mencari kemana-mana siapa yang mempunyai delima ini dan jatuh dari mana. Pada suatu ketika, Idris menemukan sebuah kebun delima yang sangat luas dan pohonnya ada yang menjuntai ke sungai. Mungkin disitulah buah delima itu. Dari situlah buah delima itu jatuh. Kemudian Idris bertanya kepada penjaga kebun, siapakah gerangan yang mempunyai kebun delima ini? Setelah itu bertemulah Idris dengan pemilik kebun. Idris memohon kepada sang pemilik kebun untuk menghalalkan delima yang telah sebagian dia makan. Tetapi pemilik kebun bertanya, apakah kalau memang delima ini saya halalkan, kamu akan melaksanakan apa yang saya inginkan? Idris berpikir, tetapi dia sangat ingin yang telah dia makan itu dihalalkan oleh pemilik kebun. Kemudian sang pemilik kebun berkata, aku akan menghalalkan delima yang telah kamu makan dengan syarat kamu harus menikahi putriku yang buta, tuli, lumpuh, serta tidak bisa bicara. Sejenak Idris berpikir, bagaimana mungkin menikah dengan perempuan yang buta, tuli, tidak bisa bicara, bahkan lumpuh. Tetapi Idris memang berkepribadian sangat jujur dan ingin memakan semua yang halal. Akhirnya Idris
memutuskan untuk setuju dengan persyaratan yang diinginkan oleh pemilik kebun tersebut. Kemudian menikahlah Idris dengan perempuan yang diinginkan oleh pemilik kebun, yaitu putrinya, tetapi belum bertemu. Selesai akad nikah, kemudian Idris dipertemukan dengan gadis putri dari pemilik kebun. Setelah bertemu, Idris kaget. Pak Haji, memang panggilan pemilik kebun itu adalah Pak Haji. Pak Haji, apakah betul ini istri saya? Istri saya kan tuli, tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan lumpuh. Tetapi ini seorang gadis cantik yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, dan tidak lumpuh. Kemudian pemilik kebun itu tertawa. Itu hanya biar, betulkah kamu pemuda yang soleh? Tetapi sebetulnya putri saya adalah ini yang sebenarnya. Dan setelah itu berbahagialah Idris bersama istrinya. Kemudian kemudian Idris mengelola perkebunan delima yang dititipkan oleh sang mertuanya. Nah, itulah buah dari kejujuran dari sang pemuda bernama Idris, walaupun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jalan-jalan ke Cianjur, pulang-pulang kesorean. Berkatalah dengan jujur untuk mendapat kebahagiaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.